Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 24 Juli 2023 dengan Sari Berita. Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI ND sukses menggelar lomba bercerita anak dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju. Anak cinta lingkungan Acil ND sulap limbah sampah plastik, kertas, dan pecahan botol kaca menjadi bahan jadi yang bernilai ekonomis. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama memperingati Hari Anak Nasional tahun 2023. RRI ND sukses menggelar lomba bercerita anak dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju Minggu 23 Juli 2023. Laporan Veranda Garus. Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut yakni guna meningkatkan kemampuan literasi pada anak usia kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD, memberikan edukasi kepada anak agar memahami peran dan hak mereka di tengah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Demikian disampaikan Ketua Panitia Acara Irin Ria dalam sambutannya pada saat pembukaan kegiatan lomba Minggu 23 Juli 2023 kemarin. Irin merincikan dari 23 peserta yang mengirimkan video, 10 orang peserta lolos menuju babak final. Para peserta diberikan materi yang berkaitan dengan bullying, stunting, hak dan kenyamanan anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kami panitia dikasih waktu yang cukup singkat untuk kegiatan perlombaannya ini 4 hari, itu dari tanggal 17. Dari tanggal 17 sampai dengan di tanggal 20 itu pendaftaran peserta, kemudian di tanggal 21 itu penilaian dari Dewan Juri, dan pelaksanaan technical meeting, kemudian di tanggal 23 itu pelaksanaan finalnya. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Burhanuddin Ramadlan menambahkan dengan adanya kegiatan lomba bercerita ini, RRI mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat atau kemampuan mereka. Anak-anak semakin berani, mampu berkreasi dan menuangkan ide mereka melalui bercerita. Dia melanjutkan tahun ini merupakan ketiga kalinya RRI menyelenggarakan lomba bercerita anak. Akan tetapi menariknya tahun ini hanya beberapa satker yang menyelenggarakan lomba bercerita anak, salah satunya RRI ND. Tentunya di lomba bercerita itu kita ikut mendidik anak-anak itu biar punya keluasan untuk mengekspresikan dirinya. Tentunya untuk belajar berani, tampil di depan umum, belajar mengekspresikan imajinasinya dia, bisa menceritakan kejadian yang ada di sekitarnya. Itu aja. Terus tentunya juga kita mengedukasi anak-anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluar sebagai pemenang dalam lomba tersebut yakni juara 1 diraih oleh Mikaela Saliza Sofia Jeo dari SDK Santo Herman Yosef Popire dengan total poin sebanyak 274,9. Juara 2 diraih oleh peserta dengan poin 273,8 atas nama Aura Aswat dari SDI Numba 1. Juara 3 dengan poin 268,6 diraih oleh peserta atas nama Febronia Arta Ari dari SDK Santo Herman Yosef Popire, dan juara favorit versi YouTube diraih oleh peserta atas nama Anak Atalea Ibrani Nua. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Gandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil BPJS Kantor Manggarai Barat pastikan setiap bayi baru lahir menjadi peserta JKN dengan menggunakan NIK. Laporan Rosa Dalima. Nanti mungkin ujungnya nanti akan keluar dalam bentuk instruksi Bupati. BPJS Kabupaten Manggarai Barat Cabang ND akan terus melakukan inovasi untuk mengakomodir seluruh masyarakat di wilayah itu tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan tanpa kecuali. Hal ini juga berlaku pada bayi baru lahir. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Cabang ND, Febriona Animan kepada RRI mengatakan, selama ini bayi baru lahir terdaftar atas nama ibunya sesaat setelah dilahirkan.
sementara pengganti NIK menggunakan nomor kartu keluarga. Memasuki usia ke-55 tahun inovasi BPJS Kesehatan, kantor Manggarai Barat akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta berbagai pihak terkait lainnya agar bagaimana caranya bayi baru lahir sudah terdaftar dengan NIK. Memang kita kemarin itu sudah 2 kali bertemu dengan pemerintah daerah bagaimana supaya bayi-bayi yang lahir di FKTP maupun FKTRL ini saat mereka pendaftaran itu sudah menggunakan NIK dengan nama bayi itu sendiri. Nah, ini sedang kita adakan rembuk bersama lintas sektor nanti dengan Dinas Catatan Sipil, Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas PMD, BPJS Kesehatan. Jadi kita akan libatkan tokoh agama. Lebih lanjut, Febronia kemukakan ke pesertanya menggunakan nama ibu kandung. Masa pengaktifannya hanya 3 bulan dan harus diperbaharui kepesertaannya berdasarkan NIK. Yang terjadi selama ini kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaharuan data anak, mendaftarkannya dalam kartu keluarga masih rendah. Padahal tidak menutup kemungkinan setelah 3 bulan bayi membutuhkan perawatan atau pengobatan karena sakit. Dari RRI SP Labuan Bajo, Rosada Lima melaporkan. Anak cinta lingkungan Acil Ende sulap limbah sampah plastik, kertas dan pecahan botol kaca menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Laporan Suimam. Ketua Anak Cinta Lingkungan Acil Ende Umar Hamdan kepada RRI Jumat 21 Juli 2023 menuturkan untuk limbah sampah plastik, kertas dan pecahan botol kaca merupakan sampah rumah tangga yang sering dijumpai dan dibuang begitu saja, padahal sampah-sampah tersebut bisa dikelola dengan baik menjadi barang jadi bernilai ekonomis yang bisa dipasarkan. Dijelaskan bahan jadi dari sampah-sampah ini ada yang dijual di pasar dan banyak juga yang membeli dan memesannya, diantaranya sofa, paving block, serta beberapa jenis tas kemasan lainnya. Penjualan ini kami melihat lagi dari produk jadi yang kami buat, yaitu sofa EcoBrick. Banyak peminat-peminat dari masyarakat yang sudah memesan dan alhamdulillah peminatnya cukup bagus loh. Selain sofa, kita juga membuat tas-tas kemasan seperti tas belanja, tas-tas untuk santai. Itu kita buat dari kemasan-kemasan deterjen, kemasan makanan, minuman, sampo. Itu yang kita pilah kemudian kita buat menjadi tas. Banyak juga yang membeli dan memesan dan kita juga pasarkan di pasar. Dikatakan Umar Hamdan, dengan mengelola limbah sampah menjadi barang jadi merupakan prioritas Acil untuk menyulap sampah-sampah tersebut sehingga hasil yang dipasarkan berdampak pada pendapatan pekerja yang mengelolanya. Sampah plastik kemasan, kresek yang kami jadikan sofa, yang kami jadikan paving, lalu sampah-sampah minuman kemasan, botol, dan juga sampah berbagai macam jenis kertas, sampah-sampah botol kaca. Itu yang sudah terkelola menjadi nilai ekonomis. Ia melanjutkan, sampah-sampah yang dikelola menjadi bahan jadi merupakan salah satu program mengurangi masyarakat dalam hal penggunaan plastik atau kresek pada saat belanja. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Video game merupakan sebuah perkumpulan atau kolektif pertemanan yang menginisiasi kerja-kerja pendokumentasian pengalaman dan pengetahuan warga. Komunitas video game mengutamakan proses artistik beserta pencatatannya. Laporan Ecak Masita. Sejak tahun 2019, komunitas video game giat mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan pengetahuan lokal untuk tetap menjaga keberlangsungan komunitas serta tujuan mereka. Founder kolektif Video Game, Ade Firman, menjelaskan video game mulanya sebagai kanal distribusi pendokumentasian kampung dalam bentuk video. Komunitas video game memiliki cita-cita yang bergabung dalam komunitas lebih spesifik menemukan keterampilannya. Anak-anak muda yang ingin bergabung dalam komunitas video game harus memenuhi satu persyaratan, yakni kemauan untuk belajar. Firman berharap paling tidak punya alasan untuk belajar dan bergabung dalam komunitas. Hal inilah yang menjadi alasan Firman dan tim mengusung konsep, yakni praktik kerja kolektif dalam komunitas video game. Kita berharap ada semacam support system gitu, semacam ekosistem yang dibangun teman-teman muda gitu dalam bekerja bersama, misalnya hal-hal kreatif yang dikerjakan gitu.
Karena pertama itu kan skill dan pengetahuan, akses kita itu kan terbatas. Dengan cara itu, yang saya maksud dengan super system, yang mungkin kita sebut hari ini kolaborasi, itu jangan-jangan bisa bantu kita bikin barang gitu sesuatu. Misalnya kerja-kerja kreatif anak muda gitu. Itu sih cita-citanya, Kak. Sisanya adalah bagaimana caranya teman-teman muda ini yang mungkin melalui kolektif video G salah satunya gitu, bisa latih skill dan pengetahuan yang mereka butuhkan gitu. Mereka memaknai kerja kolektif tak terbatas pada teknik mengerjakan sesuatu bersama-sama, tetapi dalam rangka kolaborasi sebagai media pertemuan gagasan. Sebagai contoh, melibatkan guide untuk mengambil gambar dan merekam perjalanan wisata mereka. Hal ini bagian dari menampung beberapa informasi untuk dituangkan dalam media sosial komunitas video G. Dari SP Labuan Bajo, Ecak Mesita melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi korban kapal wisata yang tenggelam di kawasan Taman Nasional Komodo, tepatnya di sekitar perairan Pink Beach di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Sabtu 22 Juli 2023 siang. Kapal wisata bernama Teman Baik dengan tipe kapal layar motor mengangkut sebanyak 9 orang wisatawan mancanegara asal Malaysia dan 5 orang anak buah kapal. Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Tengah. Awalnya kapal itu berlayar dari destinasi wisata Manta Point menuju Pink Beach. Pada saat berlayar, kapal mengalami kerusakan mesin sehingga ditarik menggunakan KLM Flores Utama. Saat itu di sekitar perairan Pink Beach terjadi pusaran air yang mengakibatkan KLM Teman Baik miring dan tenggelam. Dijelaskan dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa yang meninggal, semua dalam keadaan selamat, di mana sebanyak 9 orang penumpang dan 4 orang ABK dievakuasi ke atas kapal KLM Flores Utama untuk selanjutnya dibawa ke postu di Pulau Komodo. Dan 1 dari ke-9 korban mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolres Manggarai Barat AKBP Arisat Moko mengatakan sebanyak 3 orang sudah dievakuasi ke Labuan Bajo dan 6 orang lainnya memilih nginap di Pulau Komodo bersama 4 orang ABK. Lalu esok baru bertolak ke Labuan Bajo. Ia melanjutkan dihimbau kepada masyarakat dan wisatawan untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan saat melakukan aktivitas wisata di perairan Taman Nasional Komodo. Masih terkait dengan kecelakaan kapal KLM Teman Baik di Labuan Bajo, Kapolres Manggarai Barat bersama Kepolisian Resort Manggarai Barat bergerak cepat menangani tenggelamnya kapal wisata di wilayah perairan Pink Beach Labuan Bajo tersebut. Diketahui bahwa kapal wisata berukuran 27 GT dengan tipe kapal layar KLM itu tenggelam pada Sabtu 22 Juli 2023 siang sekitar pukul 11.20. Kapolres Manggarai Barat mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut, termasuk di dalamnya terkait kronologis, penyebab kejadian, kondisi dan penanganan korban, termasuk lengkapan dokumen berlayar dari kapal KLM Teman Baik. Ia melanjutkan pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait kasus tersebut. Sekian warta berita produksi RRI pagi ini. Saya Rizwan Sembi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.